الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwan Al-Hikmah dan sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual di mana saja sahabat berada. Ini merupakan salah satu ikhtiar pengobatan di dalam Al-Hikmah untuk mengatasi persoalan gaib ataupun pengobatan non-medis. Bila pesakit ataupun pasien diindikasi terkena gangguan jin ataupun makhluk gaib, maka pada saat dibacakan Al-Quran ataupun zikir, maka akan terjadi hal seperti gejala mual dan muntah. Seperti yang dapat sahabat Ikhwan Al-Hikmah maupun sahabat pecinta dunia spiritual dapat saksikan pada video berikut ini. Sebelum melanjutkan, silakan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Beberapa bagian video ini sengaja kami senyapkan karena khusus untuk mereka yang belajar ilmu Al-Hikmah. Untuk sahabat-sahabat yang belum diijazah ilmu Al-Hikmah, silakan membacakan amalan-amalan pengobatan ataupun ayat-ayat syifa yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pasien pun mulai muntah kembali. Dan efek muntah ini merupakan tanda bahwa di dalam tubuh si pasien terdapat gangguan jin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله وخصوصا إلى أهل سلسلة مرشد طريقة قدير بقصة بني حكمالية شتر يا رفاعية إدريس يا عبد الجبار وتجاني وسلمانية استاذية. Saat pasien kembali muntah, kita teruskan bacaan ataupun tawasul, mengirimkan hadrat Fatihah kepada sanad keilmuan, kepada wali-wali, kepada guru-guru. Itu diteruskan pembacaan suratul Fatihah. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Selain gejala mual ataupun muntah-muntah, bagi pasien yang di dalam tubuhnya terdapat jin, maka nanti akan ada reaksi berupa gerakan-gerakan tubuhnya, apakah tangan ataupun kakinya ataupun juga suaranya. Ini kita lihat pasien mulai menggerakkan tangannya. Ini reaksi dari yang kita baca. Kemudian kita lihat aura mukanya, wajahnya yang sudah mulai berubah. Berarti ini ada sebuah perlawanan dari jin yang ada di dalam tubuh si pasien. Selanjutnya dibacakan kunci ilmu atau 1311 atau 13113. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Jin ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Langkah berikutnya dengan membacakan surat yang berhubungan dengan dakwah bagi bangsa jin, yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Hijr ayat 9. Untuk pengobatan non-medis, baik itu gangguan dari makhluk halus ataupun dari hal-hal yang bersifatnya black magic,
maka kita dapat menggunakan amalan al-hikmah yang biasa kita wirid sehari-hari, dijadikan zikir pada saat kita meruqyah pasien ataupun pesakit. Amalan-amalan itu dibacakan dengan suara yang dikeraskan. Lalu bimbing pesakit ataupun pasien itu dengan pembacaan 2 kalimat syahadat. Bimbing dengan bersyahadat, bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun yang datang yang mengganggu, kemudian berkomunikasilah secara sopan dan mengedepankan adab-adab sesuai dengan syariat Islam. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan, jin kafir, iblis laknatullah alaihi, kembali ke alam muka asalmu. Takutlah kau pada Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha. Kita saksikan pasien sudah mulai menggerakkan tangannya. Ini adalah efek karena kita membacakan zikir la ilaha illallah. Dan ini bentuk perlawanan dari bangsa jin atau makhluk yang berada di dalam tubuh si pasien. La ilaha illallah. 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 Dan pasien pun mulai berdiri, mirsa. Tangannya bergerak. Kita harus tetap membacakan kalimat la ilaha illallah dengan istiqomah sampai betul-betul makhluk yang berada di tubuh pasien dapat keluar. La ilaha illallah. 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 Makin kita kuatkan zikir, makin terasa makhluk yang berada di dalam tubuh itu mau keluar, mirsa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan bagi sahabat-sahabat Ikhwan Al-Hikmah dapat mengunci ataupun memagari sehingga nanti ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sudah lihat mirsa, pasiennya pun terjatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pada kondisi seperti ini kita boleh berkomunikasi atau bisa langsung mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh dengan cara menggores. Buka dengan putaran kebalikan jarum jam atau putaran ke kiri kemudian gores ataupun dibuang. Dan tentunya ini hanya bisa dilakukan bagi yang sudah belajar ilmu al-hikmah. Untuk menjaga adab dalam pengobatan kepada lawan jenis, kita dapat meminta bantuan kepada suami ataupun mereka yang muhrim bagi akhwat ataupun bagi pesakit perempuan. Kita dapat menjadikan suaminya sebagai mediator ataupun perantara kita. Kita harus mentransferkan energi kepada tubuh suaminya. Kemudian suami atau yang muhrim itu kemudian dapat menyalurkan energi ataupun ilmu al-hikmah kepada si sakit ataupun korban yang dimana ada makhluk jin di dalam tubuhnya. Ini untuk menjaga adab mirsa, usahakan jangan bersentuhan langsung dengan pasien kecuali dalam kondisi tertentu. Dan ini momen paling penting karena ini mengeluarkan, posisi mengeluarkan gangguan jin yang ada di tubuh pasien. Ada banyak kelas mirsa, ada banyak kelas, banyak tingkatan kerasukan ataupun gangguan dari makhluk gaib. Ini awalnya bukan kemasukan, tapi memang sering terjadi gejala-gejala gangguan-gangguan non medis akibat dari pengaruh makhluk gaib.
Nah, tugas kita adalah dengan cara al-hikmah berusaha mengeluarkan kemudian memproteksi. Ya, pemirsa, apa yang terjadi berikutnya? Semoga tidak terjadi apa-apa dan sepertinya pasiennya sudah mulai tenang dan kita harus menetralisir energi-energi negatif yang masih ada tersisa di tubuh pasien. Sampai betul-betul keadaan kembali seperti biasa. Dan nanti pemirsa di bagian akhir kita berikan pengobatan berupa air minum. Jadi kita buatkan air minum, air rajahan, air zikiran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu al-hikmah, dengan cara al-hikmah, semoga pasien ini dapat sembuh. Dan sekali lagi untuk menjaga adab kita bisa menggunakan media, tidak langsung ke pasien perempuan, ke akhwat, tapi dengan ini suaminya. Ini saya melakukan pengobatan melalui perantara suaminya kemudian ke tubuh istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita menitipkan keilmuan. Di dalam al-hikmah itu dapat dititipkan selama 24 jam. Selanjutnya bagi yang berminat dapat diijazahkan untuk selamanya oleh perawat ataupun pembina al-hikmah. Terus kamu kendalikan, bawa zikir supaya keluar dalam itu. Ya, bawa zikir la ilaha illallah dalam hati supaya keluar dalam. Ya, Bismillah. La ilaha. La, terus keluarkan lagi sampai habis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Pindah sini. Karena kamu suami atau laki, nah, boleh. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, mohon keluarkan segala gangguan yang ada dalam diri dan jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Terus Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Malikinas ilahinas min su'al. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnah. Terus kembalikan, ini masih di tangan masih. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus keluarkan ini di dalam. Dapat jangan saya matinya. Ambil itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sisa-sisa. Baik sahabat Ikhwan Al-Hikmah, demikian petunjuk cara pengobatan mengeluarkan jin di dalam tubuh pasien. Salam silaturahim, sampai ketemu di video berikutnya. Bismillah.